Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda. Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan Bante Sasnabudi tentang bagaimana cara umat Buddha biar tertarik belajar Dharma. Oke, selamat siang Bante. Selamat siang. Halo. Selamat siang Bante. Selamat siang. Saya ini ingin membuat orang tuh umat Buddha tertarik belajar agama Buddha. Gimana Bante? Kira-kira? Ya, kebanyakan orang itu ingin bebas dari segala penderitaan. Betul Bante. Ya, tetapi yang namanya orang hidup itu sudah pastilah ada masalah. Iya dong. Ya, ada urusan kerjaan, urusan rumah tangga, urusan macam-macam dan kompleks lah persoalannya. Nah, belajar Dharma itu sebenarnya adalah bagaimana supaya semuanya itu bisa ditata dengan baik, disikapi secara tepat sehingga apa yang diinginkan, misalnya pekerjaan, selesai dengan cara yang tepat waktu, mengerjakannya mudah, hasilnya memuaskan. Demikian juga ada masalah, ya, menyelesaikannya lebih cepat, menghadapinya mudah dan hasilnya menyenangkan, memuaskan semuanya. Maunya seperti itu. Tetapi tanpa kita memahami dan mengerti Dharma, ya bagaimana kita akan mendapatkan itu? Ya, kita bisa memiliki arif, bijaksana dalam menyikapi semua itu. Ya, susah ya. Kita memang wajib untuk terus belajar. Belajar saja tidak cukup, tapi juga harus berlatih. Jadi perlu belajar teori juga Bante? Belajar teori adalah untuk pemahaman pengetahuan yang mencerahkan pengertian atau pikiran kita. Tetapi tidak cukup tahu saja. Karena tahu saja tidak atau belum bisa membawa perubahan. Tetapi kita harus mempraktekannya sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Maka nanti akan memiliki kemampuan, akan memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan menuju yang terbaik. Tapi Bante sekarang kan di khusus Jakarta Bante ya, orang sibuk banget. Kapan sempat pegang buku, kapan sempat ke penelitian Bante. Jadi nggak pernah bisa dong belajar Dharma Bante. Belajar Dharma tidak terpancang pada buku ataupun sumber-sumber yang lainnya. Sejauh itu sebagai referensi memang masih dibutuhkan, tetapi Dharma yang terbabar itu termasuk juga semua hal yang kita hadapi dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dan juga termasuk apa yang dirasakan dari saat ke saat, menyenangkan tidak menyenangkan, itu semua perlu untuk disadari dan dipahami bahwa disitulah ada Dharma yang harus kita mengerti untuk bisa memberikan pencerahan pada pikiran kita. Dan pengalaman hidup yang secara langsung itu menjadi sumber pengetahuan yang langsung. Ya mungkin Bante bisa bicara mudah Bante ya. Tapi bagi kami ini orang-orang berumah tangga, terkadang bekerja itu penuh dengan persaingan yang sangat ketat Bante. Kalau kita nggak bisa begini begitu, kita tersingkir Bante. Bagaimana cara mengatasi kehidupan seperti sekeras nih Bante? Nah, saya rasa motivasi yang mendukung setiap usaha ataupun bekerja yang seperti ini harus diperbaiki. Kita memang perlu berkompetisi dalam kehidupan ini, tapi jangan sampai kompetisi itu lebih didasari pada keserakahan, tetapi harus dilandasi oleh kebijaksanaan, bahwasanya kita malu kalau masih harus mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Atau juga kita harus takut akan akibat-akibat dari perbuatan yang tidak baik. Nah, ini yang harus melandasi dalam setiap usaha kita untuk maju dan dalam berkompetisi, sehingga
tidak kemudian demi mencapai keinginan dan ambisinya bisa mengizinkan atau membenarkan semua cara untuk digunakan. Belum tentu ini akan membawa kemajuan, tetapi bisa jadi malah membawa kemerosotan. Maka hiri dan otapa dalam istilahnya itu senjata yang ampuh dan juga menjadi bekal kita ya untuk selalu berhati-hati. Ya, hidup penuh persaingan, hidup memang harus berkompetisi, tapi untuk membawa kemajuan secara komprehensif, maju secara duniawi juga maju secara rohaniah. Maaf Bante ya, sebagai umat awam kan istilahnya kita bekerja mungkin ya harus bersaing dengan orang-orang lain. Sementara kita tuh punya sila yang keempat ya, menghindari ucapan yang tidak benar. Ini kok sepertinya apakah nggak ketinggalan zaman Bante kalau kita tuh menjalankan sila sempurna dari sila keempat itu Bante, harus berkata sejujur-jujurnya. Ini kadang-kadang perang batin Bante, bagaimana Bante menyikapinya? Apapun alasannya ya, apapun alasannya, kejujuran adalah keutamaan yang tidak bisa terkalahkan. Dan betapapun, sebesar apapun kemenangannya dari kebohongan, suatu ketika nanti akan membawa penyesalan. Oh itu Bante ya. Jadi memang kita harus berjuang minimal melawan diri sendiri Bante ya. Iya. Ini jujur loh Bante, dalam melangkah dengan Pancasila Budi saya, perang batin ini. Apalagi sekarang misalnya sistem berdagang. Iya Bante. Gitu, seperti di Swalaya, di sana nggak ada tawar menawar. Harga pasti ya. Iya. Mau beli ya memang sudah tertera di situ harganya. Kalau merasa kemahalan ya nggak dipaksa harus membayar atau membeli. Ya. Jadi malah itu sesuai dengan ajaran Buddha Bante ya. Makanya semuanya itu ya kita harus arif dan bijaksana dalam menyikapinya sehingga kita bisa menemukan cara yang arif dan bijaksana juga. Oke. Terima kasih Bante ya. Iya, nggak ada. Kalau nggak demikian nggak bisa. Kalau nggak begitu nggak dapet. Nggak ada. Kita harus belajar banyak supaya bisa menemukan cara yang terbaik. Dan makin banyak kita mengenal Dharma, makin banyak manfaatnya Bante ya. Betul, makin luas wawasannya. Ya, kita akan menemukan kaya referensi atau sumber-sumber yang mencerahkan batinnya. Mungkin ada pesan Bante buat umat Buddha supaya belajar Dharma itu jadi mudah dan enak Bante. Ya, Dharma ini menjadi kebutuhan. Ya, kita yang membutuhkan, bukan kita wajib belajar, tapi kita membutuhkan untuk banyak mengetahui Dharma itu, supaya kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan arif dan bijaksana, dan semakin ke depan kita menjadi lebih baik kehidupan secara duniawi dan juga kebijaksanaannya. Oke. Meningkat. Terima kasih Bante, semoga bincang Dharma yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya Bante.